pot bungong melati, darat tari pot bungong jempala, tapot beta pesong, harum bungong mekenong be ulua. Pot bungong melati, darat tari. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan kedua untuk ketemu dengan banyak orang yang sama. Kemarin seru. Untuk hari ini saya mau diskusi A Peaceful Jihad, Pesantren Tolerance, Diversity and Accommodation. Memang buku pertama saya, bahkan disertasinya judulnya A Peaceful Jihad, dan tentang pesantren kebanyakan di Jawa Timur. Yang satu itu selain menjadi pusatnya pendidikan tradisional, di pesantren pada umumnya ada etika, ada etos, budaya yang anti radikal. Saya bilang di mayoritas karena di antara belasan ribu pesantren yang ada, hanya 2 yang bisa dikaitkan secara terbukti dengan kekerasan. Dan hanya mungkin kurang dari 50 dari perhitungan Menteri Agama yang ikut ajaran-ajaran yang boleh dikatakan radikal tapi belum sampai ke kekerasan. Jadi itu berarti mayoritasnya memang ikut beberapa hal yang bikin mereka anti-radikal, dan kalau tidak suka katanya pluralist, bisa dipakai multiculturalist atau Pancasilaist atau banyak istilah yang bisa dipakai. Dalam kajian itu saya juga pikirin modernitas sebagai sesuatu yang dinegosiasikan lewat kerangka-kerangka tradisional di pesantren dalam dengan character building, dasarnya untuk dunia pesantren itu memang di tasawuf. Menurut sejarawan Anthony Jans, dari abad ke-11 sampai ke-17, jadi termasuk waktunya Islam datang ke Indonesia, tidak bisa membedakan orang Islam dengan orang tarikat. Jadi menurut beliau semua orang Islam pada waktu itu ikut tarikat. Itu termasuk pembawa Islam ke Indonesia. Untuk Wali Songo, untuk Jawa, memang saya tidak tahu untuk wali-wali lain tempat di Indonesia, tapi untuk Jawa sangat terlibat dalam memakai budaya-budaya lokal untuk menyampaikan ajaran Islam, memakai gamelan, wayang, selamatan,
juga soal ziarah yang dilanjutkan atau dilaksanakan. Sampai di Kudus ada makanya masjidnya yang didirikan Sunan Kudus memang rupanya menara rupanya candi atau pura Hindu di Bali dengan alasannya untuk ada penyesuaian dengan orang lokal yang masih Hindu. Dan yang menarik dari kisah itu soalnya soto Kudus. Soto orang Kudus karena diajarkan oleh Sunan Kudus untuk tidak makan sapi biar tidak mengganggu atau menyinggung perasaan orang Hindu. Sampai sekarang mereka tidak makan sapi. Soto Kudus itu soto dari kerbau. Ini ada beberapa hal yang menarik dari itu. Jadi satu, memang ada unsurnya untuk menghormati orang lain, tapi sudah tradisi yang kuat, walaupun tidak lagi ada orang Hindu sekitarnya, mereka tetap menghormati ajaran gurunya. Tapi ajarannya bukan saja tidak makan sapi, tapi menghormati orang lain dengan pengertian yang lain. Jadi ada yang suka kalau pakai istilahnya Islam pluralitas atau tidak suka pluralisme atau tidak suka Islam moderat. Jadi seperti setengah lelucon saya sering bilang, oke, kita pakai istilah Islam Soto Kudus. Artinya Islam yang tetap menghormati ajaran duluan untuk orang lain. Ini tidak laku untuk semua orang yang ikut tasawuf, tapi pada umumnya cenderungnya tasawuf fokusnya ke personal piety, ke hubungan seseorang dengan Allah, bukan untuk penguasaan politik. Dari zikir, latihan-latihan tarekat, dan lain macamnya, mendidik atau melatihan self-discipline. Dan juga yang menarik kalau kita lihat ke puisi-puisi orang tasawuf atau mistisism di semua agama, mereka lebih fokus ke intinya atau untuk pakai istilahnya tasawuf, ke isinya bukan ke badannya. Dengan tulisan-tulisan Imam Al-Ghazali kita tahu, dan ini yang diikuti pada umumnya di Indonesia, harus ada keseimbangan di antara wadah dan isi wadahnya, itu memang ibadah merukun, tapi isinya maksudnya tasawuf masih sangat penting. Dari itu, dalam Islam sendiri bisa menerima banyak pengertian di dalam Islam sendiri, karena belum sampai satu tarikat mengafirkan tarikat yang lain. Memang lain tarikat, lain
lain latihan, lain pengertian. Itu juga mulai dari caranya untuk negosiasi tradition dan modernity. Dan untuk memahami atau membayangkan modernitas, perlu ada juga tradisi harus dikaji ulang atau dibayangkan ulang. Jadi, jadi misalkan di banyak pesantren selain pendidikan agama, selain kitab kuning juga ada ajaran tasawuf, juga ada pendidikan umum. Dan ada beberapa pesantren mahasiswa, termasuk pesantren mahasiswa Al-Hikam di Malang, yang memang fokusnya menurut almarhum Hasim Muzadi, bahwa memang fokus untuk menarik mahasiswa-mahasiswa yang tidak punya latar belakang pesantren dan tidak punya pendidikan agama yang bagus, tapi pintar di jurusan umum. Justru karena mereka yang ditargetkan oleh gerakan-gerakan garis keras. Jadi, bagi mereka itu sangat penting untuk membawa pengertian-pengertian yang berasal dari kitab kuning biar mereka tidak masuk ke gerakan radikal. Ya, itu saya tulis tentang itu keluar 25 tahun yang lalu. Sekarang banyak tempat yang lain, pesantren yang lain memang ikut pola yang mirip untuk menanamkan nilainya kitab kuning, nilainya tasawuf, nilainya pesantren kepada mahasiswa yang tidak punya latar belakang pesantren, dengan alasannya untuk mencegah atau menghindari gerakan-gerakan radikal. Itu juga perlu mikirkan bahwa atau membayangi modernitas sebagai sesuatu yang bisa dibentuk lagi dan bisa dikasih moralitas, dikasih garis bawahi. Saya beli itu gitar kok, bahan nih. Ada apa? Oke. Jadi seperti saya sudah sebut, memang pokoknya di kalangan pesantren kitab kuning, dan sepertinya saya katakan kemarin, memang sangat perlu ada penelitian lanjutan dari tulisan Martin Ward-Brusin tentang kitab kuning yang dipakai untuk bisa pikir pola-pola yang ada di pesantren melewati kitab apa yang diajarkan. Yang penting juga dalam ini, ulama, kiai, guru, sebagai pemuka agama, moral leaders, bukan political figures. Jadi, tapi belakangan ini, itu sedikit ada perubahan atau ada tantangan. Jadi, ada yang sampai menjadi politisi. Nah, saya tidak menghakimi, tapi saya ingat tulisan dari kitab kuning, ya namanya bahasa Indonesia namanya Cermin untuk Pangeran, yang bilang bahwa
raja atau sultan yang bagus itu yang sultan yang mendekati ulama. Tapi ulama yang jelek, yang buruk, itu ulama yang mendatangi sultan. Dan memang tradisi di Indonesia, ulama diposisikan di luar politik, apalagi diposisikan di pelosok, jauh dari pusat pusat pemerintah, jauh dari pusat pemerintahan, biar bisa mengkritik dan kasih bimbingan-bimbingan agama dan akhlak. Jadi saya tidak menghakimi yang sudah masuk ke politik, tapi ya perlu kita ingat tradisinya dipisahkan. Yang juga menjadi yang menarik dan penting untuk kalangan pesantren itu untuk membela Pancasila dan NKRI. NU seperti itu, Muhammadiyah seperti itu, dan tadi malam saya baca websitenya Al-Wasliyah dan juga yang Pancasila dan NKRI juga disebut sebagai dasarnya yang sangat penting. Jadi itu berarti kalau sudah Pancasilais itu artinya sudah terima ada lain agama, religious pluralism. Saya bilang religious pluralism dengan artinya pluralisme sosial. Semua agama bagus untuk kehidupan di dunia ini dan kepentingan negara. Saya tidak menyentuh dan tidak mau menyentuh soal akhirat. Apakah semuanya bagus untuk akhirat, sama-sama untuk akhirat. Itu tidak perlu dan lebih baik tidak dibahas kalau fokusnya menjalankan masyarakat di Indonesia. Juga pendidikan bukan aturan, bukan undang-undang untuk jalan ke masyarakat yang lebih moral, yang lebih agamis, bahkan yang lebih islami. Dan juga pemimpin pesantren, tidak semua, tapi kebanyakan memang mengajukan toleransi sebagai suatu kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Salah satu contoh yang muncul dari ini, yang saya meneliti beberapa tahun yang terakhir ini hanya satu slide tentang GP, Ansor, dan Banser, karena NU, dan saya belum tahu kalau ada yang lain. Tapi mulainya tahun 90-an di Jawa Timur, Banser menjajah sampai di tahun 2000 pas Natalan, ada bangsa yang menjaga gereja, mereka ketemu satu bom. Karena mereka tidak tahu caranya dan tidak punya waktu untuk membongkar bom, mereka mengangkat dan lari diri. Sampai satu lukanya berat, jadi cacat, dan satu mati, meninggal dunia. Kegiatan-kegiatan macam ini untuk membela hak untuk orang yang beda pendapat
itu memang mewujudkan Islam yang klasik atau bisa dikatakan ini Islam Madani, Islam yang seperti di Madinah. Karena di Madinah semua agama berhak untuk menjalankan dan bergaul dan hidup secara damai satu sama yang lain. Jadi untuk menyampaikan peaceful jihad, tradisi dan pendidikan memang ada jalannya ke sana. Juga pluralisme diakarkan bukan saja di Islam di Jawa, tapi di Indonesia, di tempat yang lain, untuk bisa menerima dan menghormati yang lain agama. Dan seperti itu sesuatu yang harus dijalankan, harus dihidupkan, bukan sesuatu yang bisa dilegislasikan. Yang menarik, Malaysia mencoba 15-20 tahun yang lalu untuk bikin programnya Islam Hadaring. Dengan juga ada kewajiban untuk semua Muslim Malaysia ikut satu pemahaman Islam. Yang Islam yang moderat. Tapi ada masalahnya, kalau sudah bilang Islamnya hanya ada satu caranya untuk menjalankan ibadah, satu caranya untuk menjalankan kehidupan sebagai Muslim, itu sudah berarti sudah setuju dengan gerakan radikal. Karena mereka juga bilang hanya ada satu caranya mereka. Lebih baik menerima banyak, dan ini memang tradisi pesantren, tradisi Indonesia. Dalam Islam saja, biar Allah yang menghakimi, Allah yang menyentuhkan mana yang diterima, mana yang tidak. Daripada coba bikin secara legislatif dengan di semua orang. Karena seperti saya bilang, kalau sudah setuju hanya ada satu, tinggal diskusi yang mana. Tapi kalau bisa terima bermacam pengertian, kalau orang bilang pengertian harus satu, bisa bilang ya bukan untuk kita untuk menilai, tapi Allah yang tahu mana yang terima, mana yang tidak. Dan ini bibliografi mungkin agak singkat, tapi semoga bermanfaat dan bisa dilanjut dalam sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Professor Ronald A. Luckenspiel, PhD, for the insightful presentation. We now open the question and answer session. Please use the raise hand feature or post your question in the chat box or WhatsApp group. Terima kasih kepada Profesor Ronald A. Luckenspiel, PhD, atas pemaparan yang sangat menarik. Kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan Bapak, Ibu peserta yang ingin bertanya dapat menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat atau mengirimkannya melalui WhatsApp group. Terima kasih. Di sini saya sudah mendapatkan pertanyaan Profesor dari WhatsApp Group. Pertanyaan pertama, bagaimana pesantren memanfaatkan tradisi sufistik dan budaya lokal Jawa seperti selamatan, ziarah, dan wayang untuk memperkuat nilai pluralisme dan mencegah radikalisme?
Pertanyaan kedua, dalam konteks menjaga Pancasila dan NKRI, mengapa pendekatan pendidikan dianggap lebih efektif daripada legislasi? Okay. Jadi untuk yang pertanyaannya bagaimana pesantren memakai untuk ya, pertanyaan yang pertama bisa diulangi? Ibu, pertanyaan yang pertama bisa diulangi, saya kurang catat. Baik, saya akan ulangi. Bagaimana pesantren memanfaatkan tradisi sufistik dan budaya lokal Jawa seperti selamatan, ziarah, dan wayang untuk memperkuat nilai pluralisme dan mencegah radikalisme? Oke. Jadi satu ini menarik dan ini sesuatu yang membingungkan orang Amerika. Kalau kita lihat kepada satu tokoh pesantren yang terkenal, teman saya, Abdurrahman Wahid, dia orang ya boleh ya tidak bisa membantah dia orang pesantren, dia ulama, dia kiai. Tapi dalam kehidupan beliau boleh ada dua tokoh yang menjadi role model, dua tokoh yang menjadi pola kehidupan untuk beliau. Yang satu jelas Nabi Muhammad. Tapi yang lain, dan dia pernah mengaku ini, Semar, tokoh dari wayang. Salah satu badut dari wayang, dari wayang itu memang kisah-kisah Hindu, tapi empat badut itu saya lupa namanya bahasa Indonesia sekarang, bahasa Jawanya. Tapi mereka juga lokal, sangat lokal, walaupun itu berarti presiden negara yang punya jumlahnya orang Muslim yang terbesar dan juga mantan kepala gerakan Islam yang terbesar sedunia punya dua sumber untuk menciptakan jati diri, dua modal, dua eksemplar. Satu itu Nabi Muhammad dan satu dewa Hindu lokal Jawa. Dan untuk orang Jawa tidak aneh kalau mereka mengambil salah satu tokoh dari wayang untuk menjadi eksemplar, untuk menjadi contoh untuk mereka menciptakan jati dirinya. Juga sampai sekarang ada kegiatan-kegiatan wayang yang dilaksanakan kalangan pesantren, termasuk Nahdlatul Ulama, untuk menjadi gaya tarik, untuk menarik perhatiannya orang. Apalagi juga kalau soal ada buku George Quinn, tebal bukunya. Judulnya Bandit Said Sejava. Wali Bandal bahasa Indonesia. Dan subtitle itu memang bagaimana kisah-kisah dan
ziarah ke makamnya wali bandar itu mencegah radikalisme. Jadi karena itu masih berlangsung dan berkaitan, dan juga pemakaian beduk itu gak begitu penting pakai beduk atau tidak mungkin, tapi memang itu bidah khasana ada baikkan dilaksanakan di Indonesia oleh karena pada waktunya Islam datang ke Jawa tidak ada pengeras suara. Nah, kalau di padang pasir orang naik di atas menara dan dengan suaranya keras teriak atau menyampaikan adzan, kita bisa jauh suaranya karena gak banyak pohon. Tapi di Indonesia waktunya itu memang sangat padat dengan tanaman dan pohon. Jadi suaranya manusia tidak bisa berapa jauh. Nah, jadi untuk bisa semua orang di satu desa ini waktunya sholat pakai beduk dan saya lupa slip gong yang dari kayu yang juga dipukul. Untuk melestarikan itu bisa, itu artinya karena itu akan dikritik, ini bidah. Tapi Zoom juga bidah. Nabi Muhammad tidak memakai Zoom. Pasti tidak memakai Zoom. Jadi untuk pemakaian yang itu yang sudah tidak perlu ada pengeras suara, tidak perlu pakai beduk. Tapi tetap dipakai sebagai tanda ini Indonesia, ini bukan Arab Saudi. Dan tradisi-tradisi yang ada dari leluhur akan dihormati. Dan ada sesuatu namanya bidah hasanah. Untuk pertanyaan kedua, kenapa pendidikan dianggap lebih efektif daripada legislasi? Ini contohnya di zaman Soeharto ada hukum tidak boleh nyebut sara. Soeharto turun atau kekuatan Soeharto menurun sebelum dia turun sebagai presiden, terus muncul kekerasan anti Cina. Kalau dilarang, kenapa bisa? Kok bisa kekerasan? Dan apalagi sudah legislasinya sudah bukan hilang, tapi Soeharto tidak ada. Tahun 2000 ada kekerasan di Indonesia Timur. Jadi legislasi hanya berlaku selama pemerintah berani untuk pakai kekerasan untuk menghindari kekerasan antar umat. Pendidikan itu bisa menimbulkan keyakinan. Keyakinan tidak dipengaruhi sanksinya. Kalau undangan itu memang kalau sanksinya efektif, orang ikut undangan. Dan juga dalam itu, karena juga pemerintah ada pengajaran Pancasila,
yang menarik untuk tahun 2000-an untuk ditanyakan bukan kenapa ada kekerasan antar umat di Indonesia. Tetapi pertanyaan yang lebih menarik, kenapa tidak lebih luas dan parah? Tidak lebih luas dan parah karena pendidikan Pancasila, pendidikan tasawuf, pendidikan di pesantren, dan segala macam. Jadi legislatif hanya bisa membatasi perilaku orang, tidak membatasi keyakinan. Tapi keyakinan bisa membawa perilaku tanpa ada legislasi. Okey, yang untuk ada pertanyaan yang lain tentang bangsa. Itu memang agak bangsa sebagai implementasi konsepnya peaceful jihad perlu sedikit penjelasan, karena kalau kita bilang jihad damai dengan artinya tidak pernah mau pakai kekerasan, mungkin bangsa tidak termasuk peaceful jihad. Tapi sudah cukup lama bangsa tidak memakai kekerasan, tapi kadang-kadang masih ada ancaman kekerasan. Tapi ini mereka hanya siap untuk melaksanakan gerakan fisik asal ada permintaan dari pemerintah. Jadi Mei 2019, waktu keputusan dari Mahkamah Supreme Court, Mahkamah Agung Indonesia tentang pemilihan waktu itu yang Prabowo kalah, kami di bangsa sudah kumpul di semua tempat. Saya kumpul dengan bangsa yang di Jakarta. Dan siap siaga, semua orang pakai seragam, semua siap untuk gerak. Menunggu di kantor-kantor, di tempat, di masjid, di seluruh Indonesia. Ada pengajian, ada ceramah, ada doa, makan bersama. Andai diminta gerak, mereka sudah berkumpul dan siap gerak di seluruh Indonesia. Tapi tidak diminta gerak. Jadi peaceful jihad untuk para militer artinya para militer yang ikut undangan, ikut ikut perintah-perintah dari aparat keamanan. Tapi ada yang bilang, tapi karena mereka siap gerak seperti itu, apakah itu masih jihad damai? Saya bilang damai karena tidak atas kepentingan kelompok sendiri, tapi atas kepentingan negara. Ada yang tidak setuju dengan tanggapan itu. Dan saya masih agak ragu untuk tahu bagaimana kita bisa memikir bangsa sebagai implementasi peaceful jihad, tapi juga pembela keberagamaan. Jadi waktunya gerak ada aktivitas yang lain diganggu laskar dari garis keras, mereka siap untuk menjaga gereja, menjaga masjid Ahmadiyah, menjaga gereja Syiah, masjid Syiah, menjaga pertemuan percakapan
um, Islam liberal, bukan untuk menjaga atau apa yang mereka bilang. Mereka tidak menjaga gereja dan Masjid Ahmadiyah dan Masjid Syiah dan acara-acara liberal. Mereka jaga Pancasila dan kedamaian di depan tempat itu. Mereka menjaga kerukunan negara. Oke. Pertanyaan, apa alasan ideologis atau politik di balik kebijakan Orde Baru yang membatasi dakwah agama non-Islam? Adakah termasuk dalam konteks menjaga Pancasila dan menjaga NKRI? Saya kurang tahu kalau itu termasuk dalam konsepnya peaceful jihad. Tapi dasarnya kita harus ingat menolakkan Piagam Jakarta dalam Undang-Undang Dasar 45, Dewan yang melaksanakan apa itu 9 orang kalau nggak salah. Satunya hanya satu Kristen, yang lain Muslim semua, dan kebanyakan dari kalangan pesantren. Jadi mereka sendiri sadar bahwa mewajibkan satu pemahaman agama untuk semua orang Indonesia, semua yang pengikut satu tidak baik untuk menjadi dasar negara. Jadi banyak orang bilang, oh Kristen yang menolak, ya hanya ada satu Kristen. Jadi 8 orang Muslim bisa kasih suara iya, dan mayoritasnya Muslim, dari itu memang harus dari mayoritas Muslim untuk menolak itu. Ini mungkin saling mempengaruhi. Jadi sudah ada konsepnya toleransi, dan karena Soeharto dan Orde Baru tidak menciptakan semuanya dari nol, kan? Apalagi Pancasila sudah ada sebelum ada Soeharto. Jadi ada sedikit back and forth, sedikit. Tapi pertanyaan dari Abu Bakar itu memang sangat bagus dan mungkin perlu diteliti untuk menjadi makalah jurnal. Ini pertanyaan research question yang sangat bagus dan saya tidak bisa menjawab seutuhnya karena memang belum melaksanakan penelitian, dan untuk cari memang dari pemerintahan saja atau dari kalangan Islam, dari kalangan pesantren, atau memang ada saling mempengaruhi. Terima kasih.